Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman yang kami dengar memberkati kami. Firman yang kami dengar menyembuhkan kami, memberi jalan keluar atas masalah yang kami hadapi, dan menjawab doa-doa kami. Bapa, Engkau sudah urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman, dan kami semua yang mendengarkannya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, tetap sukacita, tetap mengalami berkat-berkat Tuhan, sekalipun hari ini engkau beribadah di rumah dan menyaksikan tayangan ini. Jemaatnya dikasihi Kristus, apa yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita hari ini? Apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita hari ini? Tentunya simak dengan baik, pasti dalam setiap firman yang kau dengar, ada satu kata, ada satu kalimat, dan itu adalah jawaban dari Tuhan atas masalah yang kau hadapi hari ini. Firman Tuhan, buka sama-sama Alkitabmu di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama mulai. Kita bisa belajar firman ini pelan-pelan, nikmati terus berkatnya lewat firman yang sebentar kita akan dengar bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama mulai. Firman Tuhan berkata, judul perikopnya adalah minyak seorang janda. Ini cerita yang familiar, ini cerita yang sudah sangat terkenal. Tapi stop, jangan ambil kesimpulan dulu. Sebab Tuhan mau bicara dari sisi yang beda. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jemaat yang dikasihi Kristus, masalah yang dihadapi oleh janda ini apa? Ya betul, suaminya meninggal. Tapi setelah itu, apalagi yang dihadapi oleh janda ini? Ya, ternyata sepeninggalan suaminya, dia tidak mewariskan sesuatu yang bisa dijual atau sesuatu yang bisa dijadikan uang, tapi suaminya mewariskan hutang. Ini kalau dalam istilah itu ya, sudah jatuh ketimpa tangga. Hutangnya dikit atau banyak? Banyak. Seharga 2 orang anaknya. Janda ini mengalami sesuatu yang mungkin sangat berat. Hutang yang harus dibayarkan. Tapi puji Tuhan, janda ini datang kepada alamat yang tepat. Yaitu siapa? Elisa. Siapa Elisa? Abdi Tuhan. Nabi Tuhan. Jemaatnya dikasih Tuhan. Pada zaman dahulu, kalau orang disebut Nabi Tuhan, itu bukan orang sembarangan. Sebab yang memilih dia Tuhan sendiri. Dan Nabi Tuhan itu menyuarakan suara Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Nabi ini, itulah yang dimau oleh Tuhan. Dan janda ini datang pada alamat yang tepat. Dia ceritakan semuanya. Bahwa ternyata suamiku meninggalkan hutang yang sangat banyak. Hidupnya tertekan. Dia datang pada alamat yang tepat. Dan alamat yang tepat itu memberi jawaban yang tepat.
Haleluya. Kalau engkau datang pada alamat yang tepat, engkau mendapat jawaban yang tepat. Hari ini, engkau sudah mendapatkan jawaban yang tepat. Karena apa? Engkau datang pada alamat yang tepat. Jawab Elisa kepadanya, ayat 2. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Elisa ketika mendengar curhatan dari janda ini, Elisa nanya, terus aku bisa buat apa? Aku bisa nolong apa? Mungkin Elisa terdiam sejenak, lalu lanjut bertanya, apa-apa yang kau punya di rumah? Janda ini bengong ketika Elisa tanya, apa-apa yang kau punya di rumah? Mungkin sambil ngomong dalam hati, ini nggak tahu ya ini ya, Nabi Tuhan nih. Sudah dibilang nggak punya apa-apa, utang banyak. Lalu terlintas, dia ingat, dia punya sesuatu, tapi mungkin ini tidak sebanding kalau dijual dengan hutang yang dia miliki. Lantas, janda ini menjawab, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi dia ngomong, gak punya apa-apa Tuhan. Hanya buli-buli berisi minyak. Buli-buli di Israel itu satu wadah memang untuk minyak atau untuk anggur. Dan ini sedikit sekali. Ya 1 liter atau 1,5 liter begitu. Karena ini tempatnya tidak besar. Ya. Jadi dia ngomong, buli-buli berisi minyak. Ketika Elisa mendengar jawaban dari janda ini, dia tangkap sebagai satu kesempatan untuk membuka mujizat Tuhan. Kalimat selanjutnya, wow, dahsyat, luar biasa, luar biasa. Ayat 3, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Tuh. Kadang-kadang berkat Tuhan diawali dengan sesuatu yang harus kita kerjakan. Abdi Tuhan, hamba Tuhan tadi berkata, mintalah bejana-bejana, bukan pinjamlah. Nanti kalau pinjam, nambah lagi hutangnya. Makanya abdi Tuhan berkata, mintalah. Untuk meminta bejana kepada tetangga-tetangga. Coba kita belajar sebentar tradisi orang-orang di Timur Tengah. Ya, bukan hanya di Israel, tapi di seluruh Timur Tengah. Bejana ini kira-kira isinya bisa diisi dengan 4 sampai 5 liter minyak, anggur gitu. Dan bejana di sana itu adalah benda yang sangat penting. Tidak mungkin dibagi-bagikan dengan sembarangan. Saya kasih gambaran kalau di Indonesia ini mungkin seperti galon air gitu, galon. Ya, yang air mineral tuh yang untuk kita minum gitu. Itu kan nggak mungkin dibagi sembarangan. Nah, kalau engkau mau mendapatkan mujizat, ada harga yang harus kau bayar. Nabi ini memerintahkan kepada janda itu, mintalah. Wah, ini perkara susah. Sekarang tergantung mau atau enggak. Tapi puji Tuhan, janda ini dan anaknya. Berapa tadi anaknya? Iya, 2 orang. Dia mungkin datang ke tetangganya dan mulai mengetok pintu.
Bolehkah saya minta bejana? Mungkin tetangganya kaget. Hah? Bejana? Mungkin ada yang beralasan, aduh maaf ya, bejana saya tinggal satu. Saya masih pakai untuk menampung air. Baik Bu, mungkin dia pindah ke tetangga yang lain. Ya ketok pintunya. Tok, 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 tok. Buah semangka, buah kedondong. Buka dong. Lalu dari dalam ada balasan pantun juga. Buah semangka beri di Ciluar. Siapa di luar? Waktu dibuka pintu, mungkin anaknya harap-harap cemas. Mau ngasih bejana enggak ya? Bolehkah kami minta bejana? Puji Tuhan, ternyata tetangga-tetangga orang-orang ini berbaik hati. Akhirnya terkumpullah bejana-bejana itu. Dibawanya pulang. Dan kalimat selanjutnya. Ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Sekarang mempraktekkan perintah yang kedua. Yang pertama sudah minta bejana-bejana dan puji Tuhan berhasil. Sekarang yang kedua, ini diperlukan tindakan iman yang sungguh-sungguh. Dia bilang sama anaknya, dekatkan bejana ini nak. Lalu janda ini mulai menuangkan buli-buli yang berisi minyak itu. Dituang. Dan dahsyat. Janda dan kedua orang anaknya dibuat tercengang. Dengan caranya Tuhan memberkati mereka. Sementara puli-puli itu dituangkan ke bejana. Bejana terus diisi oleh minyak yang berasal dari puli-puli tadi. Mengalir terus, mengalir terus. Dan akhirnya penuh. Satu bejana penuh. Dua bejana penuh. 3, 4, 5. Semua. Sampai semua bejana yang dia punya. Penuh dengan minyak-minyak itu. Haleluya. Kenapa? Karena janda ini datang pada alamat yang tepat. Dan yang kedua, janda ini melakukan perintah Tuhan lewat Nabi Elisa yang harus dia kerjakan. Jemaat yang Tuhan kasihi, beberapa bulan ini ya, ketika terjadi masa-masa PSBB, hampir di seluruh Indonesia. Awal-awalnya senang banget. Waktu PSBB, saya masih ingat waktu itu ibadah terakhir itu tanggal 15 Maret 2020. Nah, minggu depannya sudah nggak ada ibadah lagi. Ibadah online. Saya sama anak-anak senang karena saya ini jarang di rumah. Apalagi hari Minggu. Wah, jarang banget. Nah, waktu saya memberitahukan kepada anak-anak minggu depan, hari Minggu, Papa seharian ada di rumah. Wah, mereka girang. Yeay. Tapi kita nggak bisa keluar rumah. Karena apa? Harus stay at home. Oh iya ya Pak. Akhirnya oke, tenang. Kita ibadah di rumah. Habis ibadah makan bareng. Seminggu, 2 minggu. 3 minggu, sudah mulai itu. Di rumah terus. Ya, memang badan jadi putih. Karena gak kena sinar matahari. Tapi lama-lama kok, ya ampun, di rumah terus ya. Dan mulai itu tetangga-tetangga saya melihat. Mulai pada khawatir. Karena apa? Mereka gak kerja. Saya keluar dari rumah setelah 3 minggu dalam kurung. Di rumah saja. Saya keluar ketemu dengan tukang becak. Tukang becak ngelihat saya. Dia berharap sekali saya naik becaknya. Dan dia mendapatkan uang. Waktu saya dekat, saya tanya. Pandangan Bapak ini kok penuh dengan pergumulan.
Iya Pak, kenapa? 3 minggu nggak ada yang naik becak saya. Kok gitu? Kenapa? Bayangkan, semua orang tinggal di rumah, nggak ada yang keluar rumah. Setelah 3 minggu baru saya lihat Bapak nih, dia tunjuk saya. Hah? Bapak mau naik becak saya enggak? Bolehlah. Saya naik becaknya. Kemana Pak? Keliling-keliling aja udah. Muter-muter. Muter-muter Depok. Saya bilang sama tukang becaknya, muter-muternya 6 kali aja ya. Jangan 7 kali. Kenapa Pak? Kalau 7 kali roboh nanti. Kayak tembok Jericho. Setelah selesai saya turun, saya kasih uang. Dia sujud seperti menyembah saya. Sambil berkata, terima kasih Pak. Waduh, ternyata apa yang dialami oleh tukang becak ini mirip-mirip apa yang dialami oleh janda tadi. Apa? Kehabisan harta. Dan ini ternyata bukan hanya 1 orang, 2 orang. Setiap saya menjumpai orang-orang, mereka curhat yang sama. Bahkan maaf ya, ada 1, 2, 3 jemaat yang telepon saya. Pastor Hari, Pak Pendeta Hari, apa kabar? Baik, saya bilang. Pak Pendeta, boleh nggak tolongin saya? Karena benar-benar Pak Pendeta, saya mengalami PSBB. Ya iya, semua orang PSBB. PSBB saya beda Pak Pendeta. Apa? Pemasukan saya babak belur, kata dia begitu. Wah, saya ngomong stop, jangan ngomong gitu. Kalau saya juga PSBB. PSBB-nya Pak Pendeta apa? Pandang salib, berkat berlimpah. Haleluya. Puji Tuhan. Lanjut ya. Terus orang ini bilang gini, Pak Pendeta. Bisa tolong saya enggak Pak? Tolong apa? Aduh, masa-masa seperti ini Pak, saya perlu uang. Terus saya tanya, seperti Elisa nanya janda tadi, apa-apa yang kau punya di rumah? Puji Tuhan dia dia jawab, buli-buli berisi minyak. Gak punya apa-apa Pak Pendeta. Terus punya keahlian gak? Istri saya sih jago masak. Boleh sekarang masak. Kita kasih uang sedikit, suruh masak. Dan ternyata masaknya enak. Ayo mulai promo ke tetangga-tetangga. Akhirnya dia jualan lewat online. Doh, tenang. Masa-masa seperti ini, Tuhan berkata, apa-apa yang kau punya di rumah, pasti ada. Saya main sama istri, terus disuguhin seperti arem-arem gitu. Apa sih arem-arem? Lontong gitu ya. Makan nih. Terus istri saya nanya, ini siapa yang buat? Tuan rumahnya bilang, istri saya Pak. Wah, enak loh. Coba kamu bikin. Terus nanti saya promoin. Maksudnya kita jual. Lewat online. Oh, gak mungkin lah Pak. Jangan bilang gak mungkin. Akhirnya dia kasih, kita jual. Dan puji Tuhan. Dengan jualan arem-arem itu, dia bisa hidup sampai hari ini. Dan memberkati banyak orang. Apa-apa yang kau punya di rumah. Mungkin kau bengong, nggak pinter masak, nggak bisa buat makanan. Ada juga teman yang datang. Pasti ngomongnya begitu karena mereka lihat postingan saya suka bagi-bagi hampir tiap hari. Bagi-bagi makanan, bagi sembako. Ke pemulung, ke anak-anak jalanan, ke tukang ojek. Dan mereka lihat kami, lalu mereka beranggapan, wah Pak Hari pasti punya uang banyak. Maaf, saya harus kasih tahu. Saya berbagi bukan karena saya kelebihan harta. Saya berbagi karena saya tahu
bagaimana rasanya kekurangan. Datang lagi anak muda, Pak Pendeta, bisa kasih kerjaan enggak? Sama pertanyaan saya, apa-apa yang kau punya di rumah? Enggak punya, Pak. Dulu sih pernah kursus. Kursus itu, Pak, bersihin AC. Masih bisa sampai sekarang? Masih, Pak Pendeta. Oke, alat-alat punya? Punya, Pak Pendeta. Saya bilang, saya promokan kamu. Nomor WhatsApp masih sama dengan yang kemarin? Masih, Pak Pendeta. Saya hubungi teman-teman. Kalau mau bersihin AC, isi freon, tolong hubungi nih, nomor ini. Dan puji Tuhan, satu hari dia membersihkan AC bisa 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah. Jadi hari ini jangan batasi kuasa Tuhan. Apa-apa yang kau punya di rumah. Untuk menerima mujizat, memang ada yang harus kita kerjakan. Ingat Petrus, waktu dia malam-malam cari ikan, sampai pagi nggak dapat seekor pun. Lalu perahunya dipinjam oleh Yesus. Setelah selesai Yesus pinjam perahu, apakah Yesus langsung berkata, simsalabim, ada ikan di perahumu? Enggak. Tapi Yesus memerintahkan Petrus, tebarkan jalamu. Apakah ketika 5.000 orang laki-laki yang mendengarkan khotbah Yesus, dan hari itu muridnya mengingatkan, guru suruh mereka pulang karena mereka lapar. Lalu Yesus berkata, kamu yang harus kasih makan. Waduh, roti dengan harga 200 dinar nggak cukup untuk mereka, sekalipun makan dengan potongan-potongan kecil. Lalu Andreas berkata, ada sih anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawa ke sini rotinya. Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu. Jangan batasi kuasa Tuhan. Apa-apa yang kau punya di rumah. Saya nggak pinter, Pak Pendeta. Saya nggak bisa, nggak punya keahlian apa-apa. Saya lihat dia datang ke rumah saya, bawa motor. Ayo, motormu bisa dipakai untuk jadi alatnya Tuhan. Dijual, Pak. Bukan. Saya lihat di komplek kamu, ibu-ibu tuh pada beli sayuran pagi-pagi. Sementara tukang sayur nggak boleh masuk. Nah, caranya bagaimana? Tolongin mereka. Kamu kumpulin tuh ibu-ibu tuh yang mau belanja sayuran. Terus kamu antar ke rumah-rumahnya. Jangan batasi kuasa Tuhan. Apa-apa yang kau punya di rumah, Tuhan bisa pakai itu menjadi sarana mujizat terjadi atas hidupmu. Lalu yang dahsyat lagi, setelah janda ini melihat bejana-bejana yang dia punya, penuh semua dengan minyak, ini yang dia lakukan. Ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Dahsyat kan? Kalau engkau datang pada alamat yang tepat, maka alamat yang tepat itu memberi jawaban yang tepat. Hari ini engkau sudah datang pada alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Dan engkau mendapatkan jawaban yang tepat. Setelah dia mendapatkan berkat, ibu ini ingat siapa yang menjadi saluran berkat. Siapa tadi? Abdi Allah. Anaknya mungkin bilang begini, ma, ayo jual langsung, ma. Jual langsung minyak-minyak ini. Terus beliin aku handphone ya, ma. Beliin aku mainan ya, ma. Mamanya bilang, stop. Ini berkat dari Tuhan. Kita harus nanya lagi kepada abdi Allah itu. Ini keren.
Dan abdi Allah itu memberi jalan keluar. Jual minyak-minyak itu. Bayar hutangmu, hiduplah dari lebihnya. Santai kan? Oh. Banyak orang percaya hidupnya sok-sokan, padahal dia harus punya tanggungan banyak. Dia jual minyak itu, dia bayar hutang, dan dia hidup dari lebihnya. Apa yang Tuhan ingatkan kepada kita hari ini? Ini masa-masa PSBB kayak begini. Semua orang mengeluh dengan curhatan yang sama. Mayoritas, bukan semua sama. Kebanyakan orang mengalami hal yang sama. Apa? Puji Tuhan kalau engkau masih bisa bekerja. Ada orang-orang yang harus putus hubungan kerja. Puji Tuhan kalau engkau masih menerima gaji dari kantormu walaupun gak penuh. Syukuri. Dan jangan lupa, ada bagian Tuhan yang harus kau kembalikan. Janda ini telah melakukan hal yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau hari ini Tuhan berkata apa-apa yang kau punya di rumah. Coba periksa kembali. Kadang-kadang ya, Tuhan sudah jawab doamu lewat apa-apa yang kau punya di rumah. Tapi kau nggak ngeh, kau nggak sadar. Jemaat yang dikasihi Kristus. Coba renungkan kembali. Jawaban doa itu sudah ada. Maksimalkan itu. Wow, ketemu dengan orang-orang yang dahsyat. Ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang menanti-nantikan mujizat Tuhan. Hari ini dengar. Engkau sudah terima jawaban dari firman yang dahsyat hari ini. Saya yakin setelah peristiwa ini, maka janda ini dan anak-anaknya tidak bisa diam. Dia cerita kepada orang-orang tentang mujizat. Tentang mujizat. Dia jalan lebih, mukanya lebih bersuka cita. Ya. Enggak lagi penuh dengan beban. Sebab apa? Dia datang pada alamat yang tepat. Jemaat. Pergumulan apa yang kau hadapi hari ini? Mungkin istri udah tengok suami sekarang. Suami tengok istri. Tengok-tengok kan? Anak mungkin pada saat dengar khotbah ini, dia menatap wajah papa mamanya. Sambil mungkin berkata, apa-apa yang kita punya di rumah, Pak. Satu lagi teman saya. Dia punya warung kopi yang keren. Sebelum masa-masa pandemi ini, dia buka di satu tempat di daerah Jakarta Pusat. Pada masa-masa pandemi, terutama pada masa PSBB, tutup 2 bulan, 3 bulan. Tapi kontrak harus bayar. Lalu dia bilang gini, ya tolonglah, pengertian, tapi yang punya ruko nggak mau ngerti. Harus bayar penuh Pak, karena kami harus bayar ini, bayar itu. Nah akhirnya putus. Dia telepon saya. Pak Pendeta, dia ceritakan masalah itu. Terus saya bilang, semua alat-alat masih oke. Masih oke Pak Pendeta. Cobalah kamu cari tempat di pinggiran Jakarta. Yakin Pak Pendeta? Yakin. Karena apa yang kau jual ini sedang digemari oleh banyak orang. Minuman, kopi. Dan akhirnya puji Tuhan, dia ikuti apa yang saya sarankan. Dia buka warung itu di pinggiran Jakarta, dekat-dekat Bogor. Pas masa-masa dia dapat tempat itu, dia panggil saya, doain tempat ini Pak Pendeta. Jangan doain, kita doa bareng-bareng. Itu masalahnya. Kadang-kadang kita ini suka minta, tolong doain ya. Tapi yang minta tolong ini enggak doa. Ya, kita doa bareng-bareng. Saya suruh dia berdoa. Apa yang kau inginkan, minta kepada Tuhan. Karena kau datang pada alamat yang tepat.
Dan akhirnya 2 minggu kemudian setelah kami doa, dia langsung pembukaan itu. Undang teman-temannya. Wah, semua orang bilang keren tempatnya. Bagus. Waduh, ini berkat Tuhan. Ini pasti akan laris. Wah, doa teman-temannya itu yang menguatkan dia. Dan ketika kami doa bareng-bareng, selesai. 2 minggu yang lalu, saya sama istri naik motor. Wah, kadang-kadang saya pengen naik motor gitu, ya, sama istri. Karena kalau saya naik motor sama istri di belakang, saya di depan. Dia pegangan saya kuat sekali. Waduh, ini mengingat masa-masa pacaran dulu. Saya lewat depan kafenya teman saya itu. Saya berhenti sebentar, saya nengok ke kanan. Sudah dipasang seperti apa namanya itu, tenda di depannya. Terus saya lihat meja kursi udah tambahan banyak sekali. Ya, dan saya telepon dia. Waduh, semakin luas ya tempatnya. Puji Tuhan Pak Pendeta. Waduh, ternyata benar ya. Sekalipun di pinggiran tempatnya. Tapi kalau Tuhan mau memberkati, dimanapun Tuhan pasti bisa berkati. Makanya saya bilang, apa-apa yang kau punya di rumah, maksimalkan itu. Jangan batasi kuasa Tuhan dan nikmati berkatnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus. Pergumulan apa yang kau hadapi hari ini? 4 bulan mungkin kau sudah berdoa. Menunggu, menanti pertolongan Tuhan. Hari ini Tuhan jawab. Karena engkau sudah datang pada alamat yang tepat. Engkau sudah melakukan firman seperti yang Tuhan perintahkan hari ini. Maksimalkan apa-apa yang kau punya di rumah. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin engkau seorang ibu, seperti apa yang kau baca hari ini di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Mungkin engkau hidup sendiri dan harus menghidupi anak-anakmu. Engkau bingung. Engkau hampir putus asa dengan keadaan ini. Dengar baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Engkau sudah datang pada alamat yang tepat. Dan alamat yang tepat itu memberikan jawaban yang tepat. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan batasi kuasa Yesus. Dia bisa memaksimalkan dari apa yang kau punya hari ini. Berserah. Dalam nama Yesus. Engkau yang mengangkat tangan hari ini. Tuhan sedang menjamah engkau. Tuhan sedang memulihkan keluargamu. Tuhan sedang memulihkan keadaanmu. Biarkan air mata itu mengalir. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lihat tangan-tangan yang terangkat itu Tuhan. Lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Yang hari ini mungkin mereka sudah hampir putus asa. Tapi firman-Mu menguatkan. Firman-Mu menjawab doa-doa kami dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Yesus berikan kelegaan. Yang hilang harapan, Yesus berikan harapan yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi atas hidupmu. Terima, nikmati berkat-Nya, dan jadilah berkat. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Bapa yang baik, firman ini tertanam dalam hidup kami. Berakar kuat, tumbuh dan berbuah. Buahnya menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa. Orang-orang yang diberkati berkata, amin. Amin. Haleluya.